Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siang Ibu. Siang, silakan duduk nak. Makasih Ibu. Kamu Indriyanti ya? Benar Bu, saya Indriyanti. Oh iya, jadi kamu yang udah buat janji sama ibu kemarin kan? Iya benar Ibu. Oke. Jadi keperluan Nak Indri mau temuin ibu itu untuk apa? Jadi gini Bu, saya mau konseling dengan Ibu bahwa saya ini orangnya tuh Bu nggak tepat waktu gitu Bu, selalu melonggarkan waktu, mengerjakan tugas juga nggak tepat waktu. Saya juga ya semua waktu bagi saya tuh kayak nggak terlalu berharga, makanya saya itu selalu ya ngaret-ngaret gitu Bu. Jadi saya itu Bu pengen gimana sih Bu jadi orang yang bisa tepat waktu gitu Bu, supaya enak gitu kalau ngumpul dengan teman. Saya tepat waktu dan lain-lain itu tepat waktu Bu. Oh, jadi masalah kamu ini lebih ke bagaimana cara untuk memanajemen waktu ya? Ya benar Ibu. Sebelumnya itu kamu pernah nggak sih ngelakuin proses konseling kayak gini? Belum pernah Bu sebelumnya. Belum pernah. Jadi ibu sedikit jelasin dulu ya. Jadi proses konseling itu adalah dimana konselor memberikan bantuan kepada konseli yang memiliki masalah agar masalah yang dimiliki konseli itu segera teratasi, ya kan? Yeah. Nah, dalam konseling ini juga terdapat asas-asas, yaitu asas kerahasiaan yang pastinya semua yang diceritain konseli pada konselor itu pasti dijamin akan dirahasiakan, pastinya aman. Jadi Nak Indri tidak perlu khawatir bahwa ibu akan menceritakan kepada teman kamu ataupun siapapun ya. Nah, kemudian ada asas juga, asas keterbukaan, di mana kita ini bisa saling terbuka. Nah, bukan hanya untuk saran-saran ibu kamu terima untuk keterbukaannya, tapi untuk untuk bercerita gitu ya. Kamu bersedia untuk terbuka menceritakan semua masalah kamu pada ibu begitu. Iya, jadi Bumi harap semoga kamu bisa menceritakannya dengan jujur ya, dengan jujur pastinya. Jadi agar masalah kamu itu dapat diatasi gitu kan. Oke, mungkin bisa kita mulai aja proses konselingnya. Kalau itu waktu yang kita sepakati ada sekitar 45 menit. Gimana, kamu bisa? Bisa Bu, saya bersedia. Oke, 45 menit ya. Ya. Oke, boleh dimulai. Silakan Nak Indi ceritain aja. Ya jadi gitu Bu, yang saya ceritakan di awal tadi, saya itu orangnya nggak tepat waktu Bu. Apa-apa saya itu selalu terlambat, ngerjain tugas juga lambat Bu. Padahal deadline-nya tuh Bu, misalnya nih Bu malam, tapi saya ngumpulnya tuh pagi Bu. Itu Bu yang bagi masalah bagi saya Bu. Saya tuh orangnya nggak tepat waktu. Kalau berkumpul juga Bu, saya yang selalu paling telat Bu, dan ditunggu-tunggu sama teman-teman yang lain Bu. Ya jadi saya tuh kayak tidak kata teman saya tuh Bu, saya tidak menghargai waktu gitu Bu. Padahal tuh saya tuh kayak sudah betul-betul gitu Bu, waktunya tuh sudah saya paskan gitu Bu, tapi saya tetap aja Bu lama, karet dan lain-lainnya Bu. Gitu. Jadi sejak kapan sih kamu tuh kayak gitu? Sudah lama sih Bu sebenarnya. Udah lama ya? Iya. Kira-kira menurut kamu sendiri itu penyebabnya apa sih yang bikin kamu bisa menunda-nunda gitu? Kenapa kamu apa sih yang ngerasain itu? Sebenarnya Bu, saya tuh sudah on time nih Bu ya, bangun bisa kalau mau kuliah nih, mau sekolah nih bangun pagi. Cuman saya tuh Bu kayak ya nanti dulu lah, masih banyak waktu gitu Bu ya. Saya menunda, masih ada banyak waktu nih gitu. Jadi saya kayak leha-leha dulu. Jadi pas waktu saya lihat jam, langsung jamnya tuh kayak berasa cepat banget gitu Bu. Jadi saya ya lambat masuk sekolah. Oh gitu. Masalah kamu ini kira-kira hanya untuk di sekolah atau masalah tentang ke sekolah aja yang bikin kamu tuh males atau menunda-nunda, atau kayak masalah-masalah lain seperti makan mungkin, ataupun jalan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu? Ya Bu, biasanya gitu Bu, saya kayak nunda makan. Kalau kayak saya nggak
ngerasa lapar tuh bu, nanti dulu lah bu, nanti dulu saya makan gitu, masih kenyang, masih bisa minum air putih gitu. Terus yang lainnya juga sih bu, saya sering menunda-nunda gitu nah bu. Oh, jadi semua maksudnya semua aktivitas kamu Semua gitu ya, aktivitas itu, Bu. hampir semua kamu Organisasi juga Bu. kamu ini ya. Oh, jadi gitu, bisa ibu simpulkan bahwa masalah yang kamu hadapi ini kamu tidak dapat membagi waktu dengan baik. Yang Benar, pertama Bu. pasti, terus gimana kamu itu selalu bisa tepat waktu gitu ya. Ya. Jadi Bu, kira-kira solusinya itu gimana ya Bu? Untuk saya ini yang selalu enggak tepat waktu, kayak teledor terhadap waktu gitu Bu. Gitu. Sebelumnya ya, kalau ibu boleh tanya, kamu tuh pernah nggak sih menjadwalkan kegiatan-kegiatan kamu sehari-hari kayak gitu? Nggak pernah Bu. Nggak pernah ya. Iya gitu. Jadi ya, menurut ibu, saran dari ibu, baiknya kamu tuh ini sih, bikin catatan gitu kali ya. Bikin catatan, misalnya kayak jadwal harian gitu kan. Misalnya biasanya ya, jadi hidup kamu tuh kayak lebih teratur gitu loh. Kayak sekolah tuh jam berapa gitu, jadi itu tuh diatur gitu, jam makannya juga. Jadi pasti kan kalau makan itu kan nanti kamu telat makan kamu bisa sakit gitu kan, nggak baik juga. Nah, kalau untuk masalah bisa organisasi ngumpul ataupun yang di luar dari kegiatan itu, ya baiknya mungkin kamu ya misalnya dari jauh-jauh jam yang gitu kamu udah siap-siap aja gitu kan. Jadi bisa tepat waktu, jadi teman-teman kamu juga senang gitu kan, langsung gitu. Nah, terus kamu bisa memprioritaskan mana sih kegiatan yang kayak penting gitu kan. Kayak misalnya di kamu nih, di jadwal kamu cari mana sih yang penting. Misalnya, oh tugasnya ini misalnya gitu, tugas ini dikumpulnya besok, jadi tugas itu yang kamu kerjakan duluan gitu. Jadi kamu tuh nggak perlu nunda-nunda lagi gitu kan. Jadi pas di waktunya itu kamu pasti bisa ngumpul dengan tepat waktu kayak gitu-gitu sih kalau menurut ibu. Jadi kamu harus tahu mana yang lebih prioritas kamu lakukan gitu sebelum hal-hal yang kayak memang nggak penting misalnya gitu kan. Misalnya hari ini besok ada tugas yang harus dikumpul tapi teman kamu juga ngajak jalan, tapi menurut ibu kan tapi kan yang lebih prioritas pastinya tugas dong. Iya, Kalau tugas, misalnya Bu. kamu harus ngerjain tugas dulu. Iya. Nah, kalau emang sudah selesai dan masih ada waktu gitu, misalnya selesainya lebih cepat gitu kan, nah kamu mungkin bisa jalan gitu. Kalau belum ya lebih baik jangan dulu sih, jadi kamu bisa ngatur waktunya gitu. Kayak gitu ya, lebih baik kamu jadwalkan aja gitu aktivitasnya, jadi lebih teratur gitu kan. Ya, jadi begitu ya Bu. Iya. Nanti saya habis ini saya coba langsung beli deh buku diary gitu Bu. Iya, bisa kamu beli atau kamu bikin sendiri, lihat-lihat aja tuh di Google. Iya. Banyak banget kan yang lucu-lucu, biar kamu tuh lebih apa ya, tertarik aja gitu, lebih teratur semuanya kan, bagus kan kalau gitu. Iya. Kayak gitu sih buat ibu ya kan. Baik Ibu. Setelah ini kamu ada pelajaran apa ya? Oh, habis ini ada pelajaran seni Bu. Seni, oke. Gimana ini masih ada waktu ya kayaknya, waktu 15 menit. Apakah kamu masih ada yang mau disampaikan atau mau sharing ke ibu? Silakan. Kayaknya cukup sudah Bu. Sudah cukup Iya, ya. sudah cukup. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri first counseling hari ini. Iya. Saya berterima kasih kepada kamu, pastinya kamu bersedia bercerita kepada ibu dan percaya sama ibu juga, dan mampu menerima saran-saran ibu. Semoga, saya harap kedepannya kamu bisa lebih baik lagi dalam mengatur waktu, dalam menjalani aktivitas-aktivitas ya kan. Iya Bu. Ya kayak gitu. Saya juga terima kasih kepada Ibu yang sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah membantu saya untuk menyelesaikan solusi saya itu yang nggak tepat waktu gitu Bu. Nanti habisnya saya langsung beli buku diary gitu Bu. Iya, mantap. Ya. Ya kalau gitu saya langsung pamit aja di Bu ya. Terima Iya. kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.